Hai anak-anak, berjumpa lagi di dalam pembelajaran tematik. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semua, pembelajaran tematik pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, adalah materinya yaitu tentang gaya. Nah, anak-anak, untuk materi gaya, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan macam-macam gaya dan mampu menjelaskan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Juga nanti anak-anak mampu menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar kita. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Untuk menemukan pengertian dari gaya, Ibu akan mengajak kalian untuk memperhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, perhatikan posisi meja pada gambar di bawah ini. Pada gambar terlihat ada Pak Tono sedang memegang meja. Nah, anak-anak, Pak Tono akan mendorong meja tersebut dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Setelah mendorongnya, Pak Tono akan mencoba untuk menarik meja kembali ke sisi awal. Nah, anak-anak semua, apakah yang terjadi pada meja berdasarkan gambar di atas? Ya, betul sekali. Posisi meja menjadi berpindah tempat atau bergerak karena Pak Tono mendorong dan menariknya meja tersebut dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi, anak-anak semua, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya adalah gerakan dorongan atau tarikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan suatu perubahan gerak atau bentuk benda. Anak-anak semua, ada berbagai macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Ada gaya apa saja sih anak-anak? Kita lihat ya. 1. Gaya gesek. 2. Gaya magnet. Ketiga, gaya gravitasi. Dan keempat, gaya otot. Dan terakhir adalah gaya listrik. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk memahami tentang bermacam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Nah, anak-anak, gaya gesek ini merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Perhatikan gambar berikut. Lihat anak-anak bagaimana permukaan benda, ya, sebuah kotak yang didorong akan menyentuh permukaan lantai. Alas kotak akan menyentuh permukaan lantai dan inilah yang terjadi gaya gesek. Berikutnya, gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Dan semakin kasar permukaan yang bergesekan, maka gaya geseknya akan semakin besar. Contohnya, ketika sebuah mobil melintasi jalan yang berbatu atau berpasir. Karena jalan berbatu dan berpasir pasti akan membuat roda mobil
dan permukaan jalan bergesekan semakin besar, sehingga membuat mobil lajunya akan semakin lambat. Dan sebaliknya, jika permukaan yang bergesekan halus, maka gaya gesek akan semakin kecil. Contohnya lagi, jika sebuah mobil melintasi jalan beraspal. Jalan beraspal yang halus akan membuat roda mobil dan permukaan jalan bergesekan, gaya geseknya akan semakin kecil, sehingga membuat laju mobil semakin cepat karena tidak ada hambatan sama sekali. Berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Anak-anak, istilah magnet itu berasal dari sebuah daerah kecil di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat itu, manusia pertama kali menemukan sebuah batu yang mampu menarik besi. Nah, batu tersebut akhirnya digolongkan sebagai magnet alam. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dapat membuat magnet sendiri atau disebutnya dengan magnet buatan dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara berwarna merah dan kutub selatan yang berwarna biru. Ada berbagai macam bentuk magnet di sekitar kita, yaitu magnet batang, magnet dan magnet silinder. Berikutnya merupakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Gaya gravitasi bumi sangat besar, sehingga dapat menarik dan menyebabkan benda-benda apapun selalu jatuh ke permukaan bumi. Contohnya, saat buah yang jatuh dari pohon secara alami dan juga daun-daun yang berguguran pasti akan jatuh ke bawah. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gravitasi yang ditimbulkannya. Contohnya, ketika sebuah bola basket dan sebuah kelereng, ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka bola basket pasti akan lebih cepat menyentuh permukaan lantai dibandingkan kelereng. Karena bola basket memiliki massa yang lebih besar daripada kelereng. Berikutnya adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya otot dapat kita kendalikan loh sesuai dengan kebutuhan kita. Gaya otot bermanfaat untuk kita memindahkan benda, melakukan pekerjaan, dan menggerakkan anggota tubuh kita. Contoh gaya otot antara lain saat kita menendang bola, saat mendorong meja, saat mengayuh sepeda, dan juga gaya otot dapat terjadi pada hewan. Salah satu contohnya merupakan gaya otot kuda yang dapat menyebabkan kuda dapat menarik delman sehingga delman bergerak dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Berikutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, anak-anak, benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Contohnya yaitu positif dan positif. Dan sebaliknya, jika benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, positif dan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik saat didekatkan satu sama lain.
ada dua jenis listrik di sekitar kita, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Anak-anak semua, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membedakan listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang anak-anak mari kita amati masing-masing gambar berikut ini. Pernahkah kalian melakukan percobaan dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering lalu didekatkan pada sobekan kertas kecil? Jika iya, pasti kalian akan melihat kertas tersebut menempel pada penggaris. Contohnya seperti berikut. Mengapa bisa? Karena penggaris yang digosokkan pada rambut akan memiliki muatan listrik yang menyebabkan sobekan kertas tertarik ke penggaris. Nah, kalau gambar yang kedua merupakan rangkaian listrik yang menunjukkan contoh listrik dinamis. Jadi, anak-anak, perbedaannya adalah jika listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Perpindahan listrik yang terjadi ini bersifat sementara. Dan listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sehingga terjadi perpindahan muatan listrik. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Berbeda ya dengan tadi listrik statis tidak ada rangkaian listriknya. Dan listrik dinamis memerlukan konduktor untuk menyalurkan arus listrik. Konduktor merupakan penghantar listrik yang baik. Dan listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Pembangkit listrik di sekitar kita banyak ya anak-anak ya. Ada pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan lain-lain. Nah, anak-anak semua, listrik merupakan salah satu bentuk energi. Dan energi listrik dapat diubah ke energi lain. Anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat benda berikut? Benda berikut merupakan solder yang berguna untuk merangkai atau merakit sebuah rangkaian listrik. Benda berikutnya adalah penanak nasi. Nah, anak-anak, kedua benda ini dapat menghasilkan perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Dan contoh benda kedua yaitu televisi. Televisi menghasilkan perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Anak-anak, bisa kalian amati di sekitar kalian berbagai benda elektronik yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari, itu banyak sekali memanfaatkan energi listrik. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah mengenal berbagai macam gaya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berlatih tentang pemahaman kalian mengenai materi gaya yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan gaya? Pertanyaan kedua, jelaskan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, anak-anak, untuk pertanyaan nomor 3, Ibu akan mengajak kalian untuk membuka buku tematik kalian, tematik 4G, halaman 49, nomor 1-5. Anak-anak semua, silakan menuliskan perubahan bentuk energi pada benda elektronik yang terdapat pada tabel tersebut. Anak-anak semua, mari kita bahas sama-sama setelah kalian mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, pengertian tentang gaya.
Gaya adalah gerakan dorongan atau tarikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan suatu perubahan gerak atau bentuk benda. Jadi, gaya itu merupakan gerakan dorongan atau tarikan ya anak-anak ya, sehingga dari dorongan atau tarikan tersebut dapat menyebabkan suatu benda berubah bentuk atau berubah posisi. Ya, anak-anak semua. Berikutnya, manfaat dari gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kita memindahkan benda, melakukan pekerjaan, dan menggerakkan anggota tubuh. Salah satunya saat kita berolahraga, kita pasti akan memanfaatkan gaya otot. Nah, anak-anak, untuk soal nomor ketiga, perubahan bentuk energi pada benda elektronik. Benda elektronik pertama yaitu setrika. Dari energi listrik menjadi energi panas. Fungsinya yaitu untuk merapikan pakaian. Benda kedua yaitu lampu. Lampu juga sama ya anak-anak ya, memanfaatkan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Fungsinya yaitu untuk menerangi ruangan. Tetapi anak-anak kadang kalau misalnya di peternakan ayam, lampu ini juga dimanfaatkan untuk menghangatkan anak-anak ayam di kandang ayam, sehingga tidak merasa kedinginan. Lalu, untuk benda ketiga, yaitu radio. Berubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi dan hiburan kepada kita. Lalu, untuk benda keempat yaitu blender. Blender juga sama ya anak-anak, berubah dari bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Dan fungsinya adalah untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Dan terakhir, anak-anak, benda elektroniknya yaitu mixer. Mixer dari energi listrik menjadi energi gerak. Fungsinya untuk mengaduk bahan makanan. Anak-anak, dari tabel ini kita dapat melihat ya anak-anak ya, benda elektronik di sekitar kita memanfaatkan energi listrik dan membuktikan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi bentuk energi yang lain. Anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.